Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Anda dapat melarutkan kristal-kristal kecil kalsium karbonat di telinga bagian dalam untuk menghilangkan vertigo? Itulah topik hari ini, dan saya akan menjelaskannya tanpa menggunakan istilah medis teknis agar sangat sederhana. Masalah besar dengan vertigo adalah, ya, Anda akan merasa seperti berputar, tetapi Anda juga bisa merasakan mual, merasa sakit, sehingga bisa sangat melemahkan. Dan banyak orang memiliki kondisi ini, mereka pergi ke dokter, dan mungkin dilakukan operasi, mereka mungkin melakukan latihan-latihan yang bagus, tetapi kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyingkirkan kristal-kristal ini agar tidak kembali? Dan terutama, yang menyebabkan vertigo ini, dalam banyak kasus, adalah kristal kalsium kecil di bagian telinga yang salah. Mereka mengambang, dan mereka akan mengganggu komunikasi antara rambut-rambut halus, saraf yang masuk ke telinga, menuju otak Anda. Dan ini akan memengaruhi keseimbangan Anda, kemampuan Anda untuk merasa stabil di ruang. Jadi, apa yang terjadi di sini? Memiliki kristal-kristal ini di telinga sepenuhnya normal, tetapi seharusnya mereka berada di bagian telinga yang lain, dan inilah yang ingin saya jelaskan. Jadi, di kompartemen pertama telinga bagian dalam, Anda memiliki kristal-kristal kalsium di atas sebuah membran, yang pada dasarnya adalah lapisan gel, dan di bawahnya ada rambut-rambut kecil yang kemudian terhubung ke saraf yang menuju otak Anda. Lalu apa tujuan dari pemberat-pemberat kecil ini? Mereka seperti pemberat kertas kecil. Tujuannya adalah menambah massa pada gel. Dengan menambah massa atau berat pada gel ini, Anda akan mendapatkan sensitivitas yang lebih besar pada rambut-rambut halus. Dan sensitivitas itu akan berkaitan dengan gravitasi pada posisi rambut-rambut tersebut. Jadi, tubuh Anda telah merancang secara sempurna struktur yang menarik ini, di mana Anda memiliki semacam gel dengan semacam pemberat kertas di atasnya untuk memungkinkan mekanisme dengan mudah mengetahui posisi Anda di ruang. Dan Anda memiliki kira-kira sekitar 1.000 kristal ini per telinga. Namun, yang tidak normal adalah ketika kristal-kristal itu terlepas dan meluncur lebih jauh ke bawah saluran ke bagian telinga yang lain, di mana mereka akan menimbulkan masalah. Jadi, kristal-kristal kalsium ini mengapung melalui cairan limfe, dan pada orang yang normal dan sehat, limfe itu memiliki konsentrasi kalsium yang sangat rendah, dan biasanya Anda seharusnya dapat menyerap kembali kalsium itu dalam waktu 20 jam. Namun, ada alasan mengapa kalsium ini mungkin tidak larut dengan cepat, dan itulah yang ingin saya bahas sekarang. Nomor 1, Anda bisa mengalami trauma kepala yang dapat mengguncang beberapa pemberat kertas kecil ini ke bagian telinga yang salah. Anda bisa mengalami infeksi yang menyebabkannya. Ada juga obat-obatan tertentu yang dapat menimbulkan masalah ini. Lalu, ada faktor usia. Hanya dengan menjadi lebih tua saja dapat menyebabkan masalah ini, karena seiring bertambahnya usia, Anda mulai kehilangan kristal-kristal kalsium ini, dan kristal tersebut berakhir di telinga tengah. Namun, saya menemukan beberapa informasi tambahan yang pada dasarnya akan menyelesaikan masing-masing kondisi ini. Kini mereka telah melakukan pengujian tentang hal ini, dan mereka menemukan korelasi menarik antara orang yang mengalami vertigo dan mereka yang memiliki konsentrasi kalsium lebih tinggi dalam limfe. Jadi jika Anda memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, Anda tidak akan melarutkannya secepat itu, kalaupun bisa. Dan ada beberapa asosiasi tambahan yang ingin saya sebutkan. Satu hal besar adalah adanya asosiasi yang lebih tinggi antara orang dengan osteoporosis dan vertigo. Sekarang, apa maksudnya? Nah, kita punya satu topik, kalsium. Saat orang mengalami osteoporosis, mereka memiliki banyak penumpukan kalsium di jaringan lunak, dan orang dengan vertigo juga memiliki konsentrasi kalsium yang lebih tinggi dalam limfe. Jadi, apa nutrisi kunci yang perlu Anda konsumsi untuk menormalkan kembali kalsium ini? Nutrisi itu adalah vitamin D. Pikirkan apa yang dilakukan vitamin D di usus halus Anda. Vitamin ini membantu Anda menyerap kalsium hingga 20 kali lipat. Dan saya juga menemukan bahwa orang yang mengalami vertigo cenderung memiliki kadar vitamin D yang rendah. Faktanya, sebagian besar populasi memiliki kadar vitamin D yang rendah, terutama seiring bertambahnya usia. Jadi inilah yang akan saya rekomendasikan, minimal 10.000 IU, tetapi saya akan merekomendasikan 20.000 IU vitamin D untuk masalah ini. Sekarang,
Saya juga akan merekomendasikan untuk selalu mengonsumsi vitamin K2 bersama vitamin D3, tetapi saya juga sangat menyarankan memastikan Anda selalu mengonsumsi vitamin D dengan magnesium, karena vitamin D tidak akan bekerja tanpa magnesium, dan magnesium juga secara alami melawan penumpukan kalsium. Namun sementara itu, Anda mungkin perlu melakukan latihan-latihan ini untuk mendorong kalsium dari kanalis ke bagian telinga lainnya guna mencegah vertigo Anda. Untuk informasi itu, tonton video ini di sini.